Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syahril SEMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardewi Kawati. Saya Novita Ramadhani Sinaga. Saya Novia Ramasari. Saya Elisariana Bangun. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus klaster TGD-COM metode single linkage. Berikut hasil kerja kami. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami dengan studi kasus TGD-COM metode single linkage. Dalam kasus ini, kami akan menjelaskan sejarah singkat, algoritma, tahapan penerapan, kelebihan dan kekurangan, penjelasan dengan Excel, penjelasan dengan Google Colab, penjelasan dengan Python, menampilkan list coding questionnaire 1 dan 2, dan yang terakhir ada kesimpulan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada sejarah singkat, clustering, dan single linkage. Clustering sebagai metode analisis data mulai berkembang pada tahun 1950-an dalam bidang statistik multivariat dan taksonomi numerik. Selanjutnya ada single linkage clustering. Metode ini diperkenalkan sebagai salah satu varian agglomeratif hierarchical clustering. Metode ini bekerja dengan menggabungkan dua cluster berdasarkan jarak terdekat antar anggota cluster. Yang kedua itu ada algoritma metode single linkage. Secara umum, algoritma single linkage adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung matriks jarak antar semua objek. Yang kedua, temukan dua objek atau klaster dengan jarak terpendek. Yang ketiga, gabungkan kedua objek atau klaster tersebut menjadi satu klaster baru. Yang keempat, perbarui matriks jarak antara klaster baru dengan klaster lain menggunakan jarak terpendek antar anggotanya. Dan yang terakhir, ulangi langkah 2-4 sampai semua objek tergabung menjadi satu klaster besar. Yang ketiga itu ada tahapan penerapan single linkage clustering. Yang pertama, persiapan dataset, yang kedua normalisasi dataset, yang ketiga menghitung rata-rata X dengan rumus yang sudah tertera di bawah. Yang keempat, menghitung standar deviasi, yang kelima menghitung nilai Z-score dengan rumus yang sudah tertera. Yang keenam, menghitung jarak dengan rumus yang sudah tertera. Yang ketujuh, menghitung jarak klaster baru dengan objek lain. Yang kedelapan, menggabungkan menjadi satu klaster atau membuat matriks baru. Yang kesembilan, temukan dua objek atau klaster terdekat. Yang kesepuluh, ambil nilai jarak terkecil dan gabungkan. Yang kesebelas, gabungkan objek atau klaster berdasarkan jarak terpendek tersebut. Yang ke-12, ulangi proses hingga semua objek terklasterisasi. Yang ke-13, visualisasi dengan dendrogram. Yang ke-14, uji hasil klaster menggunakan tools. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada kelebihan dan kekurangan metode single linkage. Untuk kelebihannya, yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak membatasi bentuk klaster. Yang ketiga, cocok untuk data dengan pola non-linear. Yang keempat, dapat digunakan untuk data kecil hingga menengah. Oke, lanjut untuk kekurangannya. Yang pertama ada chaining effect. Yang kedua, sensitif terhadap outlier. Yang ketiga, komputasi tinggi untuk dataset besar. Dan yang keempat, kurang stabil. Selanjutnya penjelasan melalui Excel. Berikut ini dataset dari studi kasus yang kami selesaikan. Pertama-tama, hitung terlebih dahulu seluruh tabel dari dataset menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian blok data dari baris atas sampai dengan baris yang terakhir. Nah, selanjutnya tinggal tarik hasil pertama ke samping, maka kita akan mendapatkan keseluruhan total untuk setiap kolom. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari setiap kolom. Untuk selanjutnya, menghitung average yang menggunakan rumus sama dengan average buka kurung dataset awal di blok sampai dengan dataset akhir. Kemudian tutup kurung dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya
kita bisa mendapatkan keseluruhan total untuk average-nya dengan cara menarik dari hasil average yang pertama ke arah samping. Selanjutnya kita menghitung STD atau standar deviasi, di mana rumusnya itu sama dengan tabel dari dataset awal dikurang dengan average, kemudian diabsolutkan. Setelah itu ditutup kurung, kemudian dipangkat 2-kan. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil keseluruhan STD jenis kelamin tinggal tarik ke bawah. Maka kita sudah mendapatkan keseluruhan hasilnya. Nah, untuk mendapatkan STD usia, pekerjaan, biaya, dan lama berlangganan, kita bisa menggunakan pengulangan seperti jenis kelamin barusan. Kemudian kita menghitung total STD dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, STD awal di blok sampai dengan yang terakhir. Kemudian ditutup kurung. Setelah itu dibagi dengan hasil dari dataset awal, yaitu 100 dikurang 1. Maka pembagiannya itu 99. Dan untuk mendapatkan total STD selanjutnya, kita bisa menariknya ke arah samping dari hasil total STD sebelumnya. Kemudian kita akan mencari akar dari total STD berikutnya, yaitu menggunakan rumus sama dengan SQR, buka kurung, tinggal klik aja total STD, kemudian tutup kurung. Nah, untuk mendapatkan hasil akar dari tabel selanjutnya, kita bisa menarik dari akar yang sudah kita cari tadi ke arah samping. Langkah selanjutnya, kita menghitung jig standar dengan rumus sama dengan dataset awal dikurang dengan average awal, kemudian diabsolutkan. Setelah itu dibagi dengan akar dari STD. Nah, untuk mendapatkan jig standar dari jenis kelamin keseluruhan, kita tinggal ngebloknya sampai bawah saja. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan jig standar keseluruhan, kita bisa mengulangkan seperti jig standar jenis kelamin yang barusan kita selesaikan.
Setelah menyelesaikan data Euclideannya, masuk ke langkah 1, yaitu langkah satunya itu untuk menciptakan matriks baru. Terciptanya matriks baru atas nama Ricky Dimas. Langkah 2-nya, matriks barunya itu tercipta nama si Amri Azwan sampai ke matriks 99. Dan ini langkah terakhirnya. Dan ini untuk hasil akhir. Setelah matriks Euclidean tadi terbentuk, kita gabungkan untuk nama responden yang pertama. Di sini sudah terbentuk menjadi gabungan pertama, yaitu Ricky Dimas. Kemudian langkah kedua, didapatkan penggabungan yaitu Amri dan Nazwa. Penggabungan ini berdasarkan dari nilai jarak yang terpendek. Langkah ini diteruskan sampai langkah ke 99. Ini langkah ke-20. Di 1, 2, 2. Angka 85, 87, 88, 91, 92 dan sampai ke 99. Kemudian ini ada hasil akhirnya, di mana di tiap nama ini ada terdapat klasternya, misalnya kayak Ricky, Amri klaster 3. Kemudian di sini ada Indah di klaster kedua dan Latifah di klaster pertama. Nah, untuk dataset yang kedua ini, penyelesaiannya sama seperti dataset yang pertama tadi. Hanya saja untuk isinya yang berbeda. Sekarang saya akan menampilkan kode Python untuk SQL Cluster 3D Core dengan Google Colab. Berikut untuk kuesioner 1. Yang pertama yaitu dengan import library. Di sini yang pertama ada pandas dan numpy untuk komputasi numerik nantinya. Kemudian ada matplotlib, pyplot untuk visualisasi dendrogram. Kemudian ada spicy cluster hierarchy untuk algoritma clustering hierarki nanti. Dan spicy statistical distance untuk menghitung jarak Euclidean nantinya. Setelah itu kita masukkan data kuesioner 1 yang berisi dari 100 responden. Di sini saya sudah membuat sesuai dengan data soal. Yang pertama ada nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, biaya pengeluaran, intensitas keuntungan, dan lama berlangganan. Kemudian dilakukan normalisasi data. Di sini kita mempunyai rumus ini yang nantinya akan memastikan semua fitur memiliki skala yang sama, yang akan menjadikan untuk menghitung jarak Euclideannya nanti. Kemudian di sini untuk menghitung jarak matriks Euclidean awal, yaitu mengukur jarak kemiripan antara setiap responden. Di sini ada rumusnya. Instant matrix akan dinormalisasi ke dulu, kemudian diubah hasilnya menjadi matriks simetris, yaitu dengan output matriks 100 kali 100. Kemudian yang kedua ada proses penggabungan cluster single linkage. Di sini jarak antar cluster, jarak terdekat antara dua titik itu yang berbeda akan digabungkan. Kemudian ini mencari nilai minimum di matriksnya. Kemudian perulangan untuk mencari jarak minimum dari matriks. Setelah itu dapat ditemukan jarak nilai minimumnya dan klasternya pun digabungkan. Kemudian matriks baru diproses lagi. Kemudian klaster yang lama akan ditambahkan ke klaster yang baru. Setelah itu, setelah digabungkan, kita membuat matriks baru dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian digabungkan lagi dengan yang lama. Nah, di sini hitung hasil dari klaster baru ke klaster yang lama.
Kemudian muncul nanti jarak matriks yang baru untuk klaster N, yaitu klaster keberapa dia nantinya. Setelah itu kita melakukan visualisasi dengan dendrogram dan juga heat map. Setelah itu pembentukan klaster dari hasil akhirnya. Di sini nanti terdapat jumlah klaster yang dipilih, skor, distribusi anggota per klaster, kemudian profil interferensi bisnis untuk setiap klaster. Nantinya hasil dari codingan ini akan menampilkan seluruh klasternya dari seluruh klaster dan matriks dari 100 x 100 tadi. Nah, setelah kodenya dijalankan, inilah hasil dari kode tersebut. Di sini kita dapat melihat matriks jarak Euclidean 100 x 100 ditampilkan secara lengkap. Di sini terdapat 99 langkah untuk menghitung matriksnya. Itu langkah pertama untuk menggabungkan Ricky dan Dimas. Kemudian langkah kedua menggabungkan Amri dan Azwan. Kemudian langkah ketiga Nita dengan Titi. Langkah keempat Obi dan Tony. Begitu terus sampai ke 99. Di sini dari langkah yang 1 sampai seterusnya. Sini sudah sampai langkah ke 93, 94, 95 dan sampai ke langkah 99. Proses penggabungan selesai, semua data tergabung dalam sebuah klaster. Kemudian di sini ada visualisasi dan diagram dari 100 responden tadi. Kemudian ada juga heatmap jarak Euclidean antar responden. Nah, di sini hasil akhirnya yaitu jumlah klaster 3 dengan skor siluet 0,2778, di mana klaster 1 terdiri dari 4 responden, klaster 2 terdiri dari 95 responden, klaster 3 terdiri dari 1 responden. Berikut profil dan implementasi bisnis untuk setiap klasternya. Hasil analisis klaster hierarki selesai untuk kuesioner 1. Berikut adalah codingan untuk data kuesioner 2. Codingannya sama seperti untuk data kuesioner 1. Yang dibedakan yaitu hanya untuk isi tabelnya aja. Di sini terdiri dari nomor, nama, service, layout, harga, variasi, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian semua tabel atau entitas yang dari kuesioner 1 tadi diubah berdasarkan data kuesioner yang kedua. Kemudian akan kita jalankan codingannya. Berikut hasilnya untuk kuesioner 2. Di sini sudah sampai langkah 72, terus sampai langkah ke 99. Kemudian terdapat dendrogram dari hasil clustering tadi, begitupun juga dengan hasil dari heatmapnya. Dan kemudian terbentuklah cluster dengan siluet skor 0,2538 dengan anggota cluster 1 terdiri dari 4 responden, cluster 2 3 responden dengan cluster 3 93 responden. Dan kemudian hasil profil dan implementasi bisnis untuk setiap cluster sebagai berikut. Selanjutnya, nama saya Novia Rahmasari. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, di mana saya akan menampilkan codingan data mining dari Python. Studi kasusnya clustering single linked. Sebelumnya saya telah menginstal 4 ini, di mana si Pandas ML extend-nya, Seaborn, dan Network Honey ini memiliki fungsi yaitu kalau untuk Pandas sendiri, dia untuk mengolah data dan analisis data, memudahkan kita untuk membaca, membersihkan, dan memanipulasi data dari banyak format dengan mudah. ML extend-nya itu untuk menemukan pola tersembunyi data. Seaborn-nya untuk alat visualisasi grafik, statistik, seperti heatmap dan scatter plot-nya. Network-nya itu visualisasi jaringan atau graph. Setelah ini terinstall, lalu kita masuk ke import pustaka. Import pustaka itu yang ini. Dan setelah ini sudah ada, kita lanjut ke pengisian datanya. Untuk datanya sendiri, kita sudah ada ya dari studi kasusnya. Kita ngambil dari studi kasusnya untuk datanya. Datanya itu ada nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, biaya pengeluaran, intensitas kunjungan, serta lama berlangganan. Semua itu datanya kita masukkan ke dalam data questionnaire ini.
semuanya dimasukkan dan dicek lagi untuk datanya agar tidak keliru untuk hasilnya. Kemudian setelah itu di bagian yang view trace ini, yaitu fungsinya untuk bagian pemrosesan data. Setelah itu di bagian yang distance matrix-nya ini sampai ke SNS heatmap, itu tuh terusan SNS heatmap sampai ke diagram, dan diagramnya ini tuh analisis cluster dan visualisasinya untuk menampilkan si heatmapnya serta dendogramnya. Ya, terus yang terakhir itu untuk pembentukan dan interpretasi klasternya, dimulai dari yang ini N cluster sampai ke DF cluster ini. Itu untuk pembentukan dan interpretasi klasternya sampai akhir nih. Nah, setelah itu saya akan menjalankan codingannya. Nah, ini tuh hasil outputnya. Di sini dia berketerangan juga matriks jarak Euclidean-nya. Nah, ini untuk nama-namanya. Nih, nama-nama yang 100 tadi. Terus ini untuk Euclidean-nya. Karena dari Python jadi kurang jelas ya, kurang ngerti juga untuk angka-angkanya. Maka dari itu kita sudah buat untuk di Excel. Ini. Nah, setelah itu masuk ke proses penggabungan cluster single linked. Kami mengambil 10 langkah pertama. Yaitu yang langkah 1, menggabungkan 100 cluster menjadi 99, di mana cluster yang digabungkan itu Ricky dan Dimas. Seterusnya ini sampai ke 10 cluster pertama. Nah, ini langkah ke-10, mana si Ibnu dan Fadli membuat matriks baru. Lanjut ini untuk menampilkan 99 matriks barunya ya. Tadi kan cuma 10. Nah, ini 99 matriks barunya. Oke, ini ada langkah 89, menggabungkan 12 cluster menjadi 11. Untuk nilai jarak minimumnya ditemukan 0. Dan ini cluster yang digabungkan menjadi jarak baru untuk 11 cluster. Lanjut sampai angka 98, menggabungkan 3 cluster menjadi 2. Dan yang terakhir, nah ini langkah 99, menggabungkan 2 cluster menjadi 1. Nih, panjang karena sudah membuat matriks barunya. Oke, dan ini untuk gambar dendogramnya. Ini untuk dendogram data questionnaire 1. Nah, lalu ini heatmap-nya untuk data questionnaire 1. Dan ini untuk penjelasan hasilnya ya, dimana jumlah cluster yang dipilih itu 3. Cluster 1-nya ada 4 responden dengan 4%, cluster 2-nya 95 responden 95%, cluster 3 1 responden. Cluster 1 boleh ikuti ini, dimana jenis kelaminnya 100% laki-laki, 0% perempuan, ada usia dominan, ini semua ini. Dan cluster 2-nya kan 95%, jenis kelamin untuk laki-lakinya 42%, 55,8% itu perempuan. Cluster 3, 1 responden, dimana jenis kelaminnya 100% laki-laki dan 0 perempuan. Ini dia untuk hasil data questionnaire 1. Selanjutnya kan ada 2 data questionnaire. Nah, untuk data kedua questionnaire ini sama codingannya dengan si data questionnaire 1. Namun, ya di datanya ini yang berbeda. Kalau tadi kan ada jenis kelamin, usia, pekerjaan. Nah, untuk yang data questionnaire 2 ini, kita memiliki service, layout, harga, variasi, kenyamanan, keamanan. Dan untuk isinya itu sama, codingannya sama, hanya di datanya yang berbeda. Oke, akan saya run. Ini output untuk data questionnaire kedua. Ini ada namanya dan ini Euclidean-nya. Terus sampai kita menemukan juga langkah yang pertama itu menggabungkan 100 cluster menjadi 99, di mana cluster yang tergabungnya itu si Ricky dan si Dimas, matriks barunya. Terus sampai ke bawah, karena kan kita cuma mengambil 10 langkah pertama, seperti yang saya bilang, menampilkan 10 langkah pertama saja. Baiklah, selanjutnya lagi, kan tadi cuma 10 matriks baru yang ditampilkan. Ini akan saya tampilkan untuk 99 matriks baru saya runkan. Nah, ini langkah 88-nya menggabungkan 13 cluster menjadi 12. Mana cluster yang digabungkan itu Nita Teti, Ajax Nena, dan Chandra, Diana Hesti, Irawan. Ini matriks jarak baru untuk 12 cluster. Selanjutnya ini terus. Dan ini langkah 99 menggabungkan 2 cluster menjadi 1. Nilai jarak minimum ditemukan 2,7995. Cluster yang digabungkan mulai dari Risa, Radina Indah, dan Ria, Vira Debi, Anam, Esa Eri, sampai ke sini Alif Esa, matriks jarak baru untuk 1 cluster.
Ini untuk dendrogram, cluster, clustering, questionnaire 2 ini. Lalu ada heatmap jarak Euclidean antara si responden seperti ini. Oke. Nah, lalu ini ada hasil akhirnya, di mana jumlah cluster yang terpilih itu 3. Ada cell hot score-nya yaitu 0,2538. Distribusi anggota per cluster, jadi itu ada 3 cluster. Cluster yang pertama itu ada 4 responden dengan 4%, cluster kedua 3 responden 3%, dan cluster ketiga itu 93 responden 93%. Lalu ada profil dan interpretasi bisnis untuk setiap cluster. Cluster 1 itu dapat responden dengan rata-rata tingkat kepuasannya itu service-nya puas rata-rata 2,0, layout cukup puas rata-rata 3,0, harga, variasi, kenyamanan, keamanan. Seperti yang kita lihat ini. Oke, itu untuk cluster 1. Cluster kedua 3 responden. Rata-rata tingkat kepuasannya service, layout, harga, variasi, kenyamanan, keamanan seperti yang kita lihat ini. Oke. Lalu cluster ketiga ada 93 responden. Rata-rata tingkat kepuasannya itu seperti yang kita lihat ini. Oke. Lalu selanjutnya akan dijelas untuk ke Google Colab. Dimana di Google Colab itu sendiri untuk outputnya lebih rapi ya, lebih bisa terbaca daripada dari Python ini seperti yang kita lihat. Saya pun juga pusing ya lihatnya, karena pun juga di Excel sudah ada matriks barunya. Ini untuk membuktikan bahwa di Python juga bisa menampilkan datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya berikut hasil coding questionnaire 1. Dan ini hasil questionnaire 2-nya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Hasil analisis questionnaire pertama menunjukkan 3 segmen pengguna. Cluster 1 4% berisi laki-laki berusia lebih besar dari 36 tahun, pekerjaan lainnya, pengeluaran 20-50 ribu, intensitas kunjungan sedang, dan berlangganan 9-12 bulan. Cluster 2 95% adalah mayoritas, didominasi perempuan usia 18-23 tahun, mahasiswa pengeluaran 20-50 ribu, intensitas kunjungan 4-6 kali, dan berlangganan 5-8 bulan. Cluster 3 1% berisi laki-laki, lebih besar dari 36 tahun, mahasiswa pengeluaran 50-100 ribu, intensitas lebih besar dari 6 kali, dan berlangganan lebih dari 1 tahun. Mayoritas pengguna adalah mahasiswa muda dan kunjungan cukup sering, sementara kelompok usia lebih tua jumlahnya kecil namun memiliki perilaku konsumsi beragam. Sedangkan analisis kuesioner kedua, 3 klaster menunjukkan klaster pertama 4%, puas pada servis, cukup puas pada layout dan harga, namun tidak puas pada variasi, kenyamanan, dan sangat tidak puas pada keamanan. Klaster kedua, 3%, sangat puas pada servis dan layout, puas pada variasi, cukup puas pada kenyamanan, tetapi sangat tidak puas pada harga dan tidak puas pada keamanan. Klaster ketiga, 93%, cukup puas pada sebagian besar aspek, puas pada layout, namun tidak puas pada harga. Secara umum, harga dan keamanan menjadi masalah utama, sedangkan servis dan layout dinilai lebih positif. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.